Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali akan belajar kimia. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Insyaallah hari ini kita akan belajar mengenai bahan kimia dalam kehidupan. Pernahkah kita melihat atau mencampurkan minyak dengan air? Apa yang akan terjadi? Benar sekali. Ketika air dan minyak dicampurkan, maka akan terbentuk dua buah lapisan cairan, yaitu air yang berada di bawah dan minyak yang berada di atas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Setidaknya secara kimia terdapat dua alasan. Yang pertama, karena air dan minyak memiliki perbedaan sifat. Air bersifat polar yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan minyak bersifat nonpolar yang tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, karena memiliki perbedaan massa jenis. Air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan minyak, sehingga ketika terpisah, air berada di bawah sedangkan minyak berada di atas. Apa yang akan kita lakukan jika tangan, tubuh atau pakaian kita kotor? Dan apa yang akan kita gunakan untuk membersihkannya? Oke, benar. Kita akan menggunakan sabun atau deterjen untuk membersihkan kotoran tersebut. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang bahan kimia dalam kehidupan diantaranya. Yang pertama adalah bahan kimia pembersih seperti sabun, deterjen, sampo, pasta gigi, dan pembersih lantai. Yang kedua adalah bahan kimia pemutih. Yang ketiga adalah bahan kimia pewangi. Yang keempat adalah bahan kimia pembasmi serangga atau insektisida. Yang kelima adalah cat, dan yang keenam adalah pupuk. Nah, kita masuk ke bahan kimia pembersih. Nah, di sini adalah contoh produk-produk dari bahan kimia pembersih. Kita masuk yang pertama yaitu sabun. Nah, di sini ada animasi ketika suatu virus dihancurkan oleh komponen-komponen dari sabun dan air. Apalagi saat ini kondisi pandemi di mana virus corona menyerang umat manusia. Nah, virus corona karena mengandung lapisan lemak sehingga struktur dari sabun dapat menghancurkan virus tersebut, sehingga kemampuan virus menjadi melemah bahkan mati. Sabun adalah pembersih yang pertama kali dipakai manusia. Zaman bahela, zaman dulu dibuatnya dengan cara memanaskan lemak hewan dengan abu gosok. Prosesnya dinamakan saponifikasi. Nah, ini istilah penting jadi harus difahami. Proses pembuatan sabun disebut dengan saponifikasi atau reaksi penyabunan. Nah, di zaman sekarang hampir sama, bedanya apa? Bedanya kalau di zaman sekarang bukan hanya abu gosok yang digunakan atau lemak hewan, tetapi juga sudah banyak digunakan minyak tumbuhan seperti minyak kelapa sawit, minyak zaitun, lemak sapi, daun bidara, daun kelor, kolagen, propolis, madu, dan lain sebagainya. Nah, proses saponifikasinya menggunakan proses batch atau proses ketel. Nah, bahan kimia yang biasa digunakan pada pembuatan sabun adalah natrium palmitat, natrium palmkernelat, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa cek masing-masing sabun apa yang biasa kita gunakan dan apa kandungan dari sabun yang kita gunakan tersebut. Selanjutnya adalah deterjen. Mengapa deterjen saat ini banyak sekali dikembangkan? Setidaknya ada 3 alasan mengapa deterjen dikembangkan. Yang pertama adalah
minyak tumbuhan dan hewan berkurang akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Misalnya saat Perang Dunia Kedua, kota Nagasaki dan Hiroshima hancur lebur oleh adanya bom atom, sehingga menyebabkan manusia di tempat tersebut meninggal. Bukan hanya manusia sebenarnya yang hancur atau yang meninggal, tetapi hewan dan tumbuhan juga terkena dampaknya, yang juga ikut mati. Yang kedua adalah kelemahan sabun yang kurang optimal digunakan pada air sadah atau air yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Air sadah jika dikonsumsi secara berlebih dapat menyebabkan batu kristal atau batu ginjal di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita mendidihkan ke dalam wajan atau panci, umumnya setelah lama-kelamaan panci akan menipis. Namun dengan adanya air sadah, justru terjadi kerak di dasarnya atau di permukaannya, sehingga proses pendidihan air tersebut menjadi semakin lama. Artinya bahan bakar yang digunakan semakin banyak, sehingga otomatis itu merugikan atau menyebabkan menjadi pemborosan penggunaan dari bahan bakar. Yang ketiga, melimpahnya bahan baku deterjen seperti minyak bumi. Nah, bahan aktif yang biasa terdapat pada deterjen yang tidak ramah lingkungan atau non biodegradable adalah ABS atau alkyl benzen sulfonat. Sedangkan deterjen yang ramah lingkungan atau biodegradable mengandung zat aktif yang bernama LAS atau linear alkyl benzen sulfonat. Nah, kita upayakan agar deterjen yang kita gunakan mengandung LAS, bukan mengandung ABS. Nah, ini mengapa deterjen, sabun atau bahan kimia pembersih lainnya dapat mengangkat kotoran, baik yang berupa kotoran yang larut dalam minyak ataupun yang larut dalam air. Karena di dalam struktur dari sabun, deterjen dan bahan kimia pembersih lainnya adalah mengandung dua komponen utama, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofil atau hidrofilik adalah bagian yang suka dengan air, sedangkan hidrofobik atau hidrofob adalah bagian yang tidak suka dengan air atau suka dengan minyak. Selanjutnya adalah sampo. Apa saja sebenarnya manfaat dari sampo? Sampo digunakan untuk menghilangkan minyak, kotoran, serpihan sirpan kulit yang terlepas dari kulit kepala. Misalnya ketika kita menggaruk sehingga menyebabkan kulit kepala kita lecet dan lama-kelamaan mengering, sehingga kotorannya itu dapat dibersihkan dengan sampo. Selain itu, sampo juga dapat digunakan untuk membersihkan kepala kita dari polusi udara yang kian hari semakin bertambah umumnya ya, karena semakin banyaknya kendaraan bermotor, semakin banyaknya pemukiman warga sehingga menghasilkan limbah. Begitupun dengan limbah-limbah dari industri ataupun berbagai kotoran lainnya yang masuk ke dalam rambut. Nah, bahan apa saja sih yang biasanya terdapat dalam sampo? Sampo biasanya mengandung setidaknya air, natrium lauryl ether sulfat, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa cek komposisi dari sampo yang biasa kita gunakan masing-masing. Selanjutnya adalah pasta gigi. Mengapa kita menggunakan pasta gigi? Dan apa manfaatnya? Manfaat dari penggunaan pasta gigi adalah membersihkan gigi dari kotoran dan mikroorganisme yang menempel di sela-sela gigi karena adanya sisa-sisa makanan yang kita konsumsi. Nah, pasta gigi biasanya mengandung dua komponen pokok, yaitu SLS atau sodium lauryl sulfat, yaitu deterjen yang digunakan pada pasta gigi yang berfungsi untuk membersihkan permukaan gigi. Yang kedua adalah fluoride.
yang berfungsi untuk melapisi struktur gigi agar lebih tahan terhadap proses pembusukan dan remineralisasi atau penguatan gigi. Bahan fluorid yang biasa digunakan adalah sodium fluorida atau natrium fluorida (NaF) dan sodium monofluorofosfat atau natrium monofluorofosfat Na2PO3F. Nah, fluorid ini walaupun berfungsi sebagai penguat gigi, namun jika digunakan secara berlebihan atau tertelan, maka dapat menyebabkan pengeroposan pada gigi tersebut. Selanjutnya adalah bahan pembersih lantai. Nah, sesuai dengan namanya, otomatis pembersih lantai berfungsi untuk membasmi kuman dan kotoran lain yang menempel di lantai. Nama lain dari pembersih lantai adalah karbol. Nah, kandungan yang biasa terdapat pada pembersih lantai adalah senyawa klor yang dinamakan benzalkonium klorida. Selanjutnya adalah bahan kimia pemutih. Bahan kimia pemutih digunakan untuk menghilangkan warna suatu kain atau untuk memutihkan kain yang berwarna putih. Misalnya ketika kita menggunakan pakaian biru, ketika kita gunakan pemutih, maka warna birunya tersebut akan pudar. Sedangkan ketika kita gunakan pada pakaian yang berwarna putih, maka warna putihnya akan bertahan atau semakin cerah. Nah, bahan kimia yang terdapat di dalam pemutih adalah NaOCl atau natrium hipoklorit yang berwujud cair. Sedangkan pemutih yang berwujud padat biasanya mengandung CaOCl2 atau kalsium hipoklorit yang sehari-hari biasa kita sebut dengan kaporit. Selanjutnya adalah bahan kimia pewangi. Pewangi disebut juga dengan parfum. Digunakan untuk memberikan rasa harum pada tubuh ataupun pakaian. Bisa juga digunakan untuk pengharum ruangan. Ada pewangi yang berasal dari bahan kimia alami dan bahan kimia sintesis atau buatan. Bahan kimia alami diperoleh dengan mengekstrak bagian dari tumbuhan, misalnya dari bunga mawar, akar wangi, melati, sereh, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh beberapa bau parfum dan senyawa kimianya. Misalnya bagi kita yang menyukai aroma apel, itu biasanya mengandung bahan kimia amil valerat. Nah, ketika kita menyukai bau mawar, nah bahan kimianya terdapat adalah geraniol. Ketika kita suka dengan citrus, bahan kimianya adalah citronella dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pembasmi serangga atau insektisida. Serangga jumlahnya ada banyak. Nah, diantaranya adalah nyamuk. Bahan kimia dari pembasmi serangga adalah insektisida atau insektisida. Nah, tadi sudah disebut ya, salah satu contoh dari serangga adalah nyamuk. Selain itu ada kecoa, belalang dan lain sebagainya. Nah, transflutrin pada obat nyamuk bakar digunakan sebagai insektisida. Selain dibakar, apakah ada cara yang lain? Betul sekali, ada yang disemprot atau yang dioleskan. Nah, bahan kimia lain digunakan pada insektisida adalah bioelatrin dan propoxur yang biasa terdapat pada obat nyamuk bakar. Sedangkan propoxur dan diklorvos adalah bahan kimia yang biasa terdapat pada obat nyamuk cair. Sedangkan DEET atau dietil toluamida adalah obat nyamuk yang biasa digunakan pada obat nyamuk oles. DDT atau diklorodifenyl trikloroetana adalah insektisida hama sawah. Sedangkan aldrin dan dieldrin serta senyawa-senyawa organoklorin dan organofosfat itu biasa juga digunakan untuk membasmi serangga-serangga yang digunakan pada pertanian. Camphor juga dapat mengusir serangga ngengat
dan memberikan efek wangi pada pakaian dan mencegah bau apek. Selanjutnya adalah cat. Untuk daya kerja yang bagus, cat harus mengandung bahan-bahan berikut. Yang pertama, pigmen. Adalah material berwarna tidak tembus cahaya yang ada di dalam cat yang kita sebut dengan pigmen. Zat ini dapat berupa suatu senyawa yang terjadi secara alami atau dapat dibuat secara sintesis. Contoh pigmen putih adalah titanium oksida atau TiO2. Yang kedua adalah medium pendispersi atau pelarut. Zat ini adalah berfungsi mendispersikan pigmen dari zat cat. Nah, zat ini bersifat volatil atau mudah menguap dan non-korosif. Senyawa yang paling umum digunakan untuk keperluan ini adalah minyak terpenten dan minyak tung atau minyak kayu Cina. Yang ketiga adalah binder atau zat pengikat yang berfungsi untuk mengikat zat warna atau pigmen agar tidak menyebar. Contoh bahan binder akrilik, poliester, dan beberapa jenis minyak. Yang keempat adalah pengering atau dryers. Zat ini adalah senyawa-senyawa logam 0,5 hingga 2% yang merupakan pembawa oksigen dan membantu di dalam pengeringan medium dengan mentransfer oksigen atau oksida medium. Yang kelima adalah thinner. Zat ini membantu terjadinya permukaan yang licin pada proses pengecatan sehingga terbentuk lapisan cat yang sama dan merata atau uniform. Contoh benzena dan naftalen. Zat ini mudah menguap dan terbakar. Yang keenam adalah zat pengisi atau fillers. Contohnya lempung Cina, talc, barium sulfat atau BaSO4 dan lain-lain. Ditambahkan pada pigmen untuk meningkatkan daya tahan pigmen. Yang terakhir adalah pupuk. Apa manfaat pupuk? Setidaknya pupuk memiliki 3 buah manfaat karena di situ 3 unsur makro yang banyak dibutuhkan oleh tumbuhan adalah NPK. N itu adalah unsur nitrogen, berfungsi untuk kesehatan daun dan batang dari tumbuhan. Yang kedua adalah P atau fosfor. Ini berfungsi untuk kesehatan dari biji dan buah dari tumbuhan. Dan yang ketiga adalah kalium atau K atau potasium, agar tanaman terhindar dari penyakit. Nah, pupuk organik dan anorganik apa bedanya? Pupuk organik biasanya dibuat dari kotoran hewan atau dari sisa-sisa tumbuhan ya, bisa dari daun atau ranting dan sebagainya yang membusuk. Sedangkan pupuk buatan itu biasanya mengandung 3 unsur utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Misalnya yang mengandung nitrogen adalah pupuk urea dengan rumus kimia CONH2 2 kali. Sedangkan pupuk ZA, amonium sulfat, itu mengandung bahan kimia unsur makronya adalah nitrogen dengan rumus kimia NH4 2SO4. Sedangkan yang mengandung fosfor adalah pupuk SP atau triple super fosfat. Sedangkan pupuk yang mengandung kalium contohnya adalah pupuk kalium klorida KCl dan pupuk kalium nitrat atau KNO3. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.